Halo para sahabat cerita aja, bertemu lagi dengan Mumun, bukan Mimin. Di video ini Mumun akan melanjutkan cerita anime sepak bola yang berjudul Aoki Densetsu Shoot. Di video sebelumnya, Kubo menyuruh Toshi menggunakan kaki kirinya di pertandingan melawan Fukuroi. Ia mempercayakan kepada Toshi karena ia tidak bisa hadir di pertandingan. Bagaimana pertandingan melawan Fukuroi tanpa Kubo? Kita saksikan bersama-sama video berikut. Di ruang ganti Fukuroi, kita diperlihatkan Fuji sedang memotivasi teman-temannya. Ia mengatakan, berdasarkan hasil analisanya, kita pasti bisa mengalahkan Kakegawa. Fukuroi menyoroti stamina Kazuhiro dan tendangan kaki kanan Toshi. Ia pun menginstruksikan apa yang harus dilakukan kepada mereka berdua. Sedangkan untuk mengamankan kemenangan, biar ia yang menghadapi Kubo. Di ruang ganti Kakegawa, semuanya diserahkan kepada Kamiya. Yano diminta Kamiya untuk menggantikan posisinya, sedangkan ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kubo. Sebelum ke lapangan, Kamiya mengatakan kita harus berjuang mengandalkan diri kita sendiri. Akhirnya pemain Kakegawa masuk ke lapangan untuk berbaris. Ketika berbaris, Fuji menanyakan keberadaan Kubo ke Kamiya. Fuji merasa diremehkan, apalagi setelah mendengar ucapan Kamiya yang mengatakan Kakegawa mampu menaklukkan Fukuroi tanpa bantuan Kubo. Pertandingan pun dimulai. Pertandingan berjalan sesuai yang diinginkan Fukuroi. Mereka mendapat peluang pertama dari Fuji melalui sundulan kepala setelah mengungguli lompatan Akahori. Mereka juga mampu menyulitkan Kazuhiro dan menggagalkan tendangan kaki kanan Toshi. Toshi dan Kakegawa mulai tertekan oleh Fukuroi. Pertandingan melawan Fukuroi sebenarnya sudah diperkirakan Kubo, hingga ia menyuruh Toshi menggunakan kaki kirinya. Kini Fukuroi yang menyerang. Dengan kerjasama timnya, mampu melewati beberapa pemain Kakegawa. Fuji mampu melewati Kamiya. Ketika mendekati gawang, Akahori melakukan sliding tapi berhasil dihindarinya. Kenji segera maju untuk menangkap bola liar tersebut. Ternyata bola tersebut kembali ke Fuji. Kenji terkecoh dan gol. Sementara Fukuroi unggul 1 angka dari Kakegawa. Lalu Fuji menjelaskan kelemahan Kenji sebagai penjaga gawang. Kenji yang mendengar hal tersebut merasa dipermalukan. Penonton mulai tidak yakin Kakegawa bisa menang tanpa Kubo. Setelah kemasukan gol, Kamiya meminta Toshi agar lebih ke depan. Kamiya mengatakan ia dan yang lainnya berusaha menguasai lini tengah. Kakegawa berusaha menyamakan kedudukan melalui kerjasama Kazuhiro, Sasaki, dan Toshi. Tetapi masih dapat digagalkan Fukuroi melalui jebakan offside terhadap Toshi. Semua yang terjadi sudah diperhitungkan oleh Fukuroi sebelum pertandingan. Bahkan Fukuroi mampu menambah keunggulan menjadi 0-2 melalui kaki Fuji. Ia menerobos melalui ruang yang ditinggalkan Kamiya dan diakhiri dengan tendangan lambung menukiknya yang mengecoh Kenji. Penonton tercengang melihat nasib Kakegawa. Pertandingan kembali dilanjutkan. Kakegawa sangat tertekan karena selalu berhasil dihentikan Fukuroi untuk mencetak gol. Toshi mencoba tendangan kaki kirinya sesuai pesan Kubo, namun masih gagal karena ia belum pernah mencobanya di pertandingan hingga lawan dengan cepat bisa menghentikan pergerakan Toshi. Babak pertama pun berakhir. Di ruang ganti Kakegawa, Kamiya mengisi kekosongan Kubo memimpin teman-temannya. Kamiya mengingatkan yang selalu diucapkan Kubo. Ketika menguasai bola, kita adalah pemain luar biasa dibanding yang lainnya. Mereka kembali percaya diri setelah mendengar ucapan Kamiya tersebut. Sedangkan di ruang ganti Fukuroi, Fuji mengatakan pertandingan babak pertama sesuai perhitungannya dan kita lanjutkan di babak kedua. Saat kembali memasuki lapangan, Kamiya meminta Toshi ke sayap kiri bertukar posisi dengan Sasaki. Fuji terkejut dengan perubahan posisi Toshi.
Babak kedua pun dimulai. Bola dikuasai oleh Kamiya dan ia mulai menyerang. Tiba-tiba ia terhenti setelah dihadang oleh Fuji. Bola tersebut dioper ke Toshi. Toshi kembali teringat pesan Kubo untuk menggunakan kaki kirinya. Meski jauh dari gawang, Toshi mencoba kaki kirinya, ternyata gol. Semua terdiam melihat tendangan kaki kiri Toshi, termasuk Fuji. Kakegawa berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Setelah mampu memperkecil kedudukan, semua pemain jadi bersemangat. Kazuhiro menyerang dari sisi kanan melewati beberapa pemain Fukuroi, tapi ia terhenti setelah dihadang oleh Fuji. Fuji merasa bangga bisa menghadang Kazuhiro. Kazuhiro melakukan hal yang di luar perhitungan Fuji. Ia melakukan operan jauh, tetapi ternyata bola mengarah ke gawang dan gol. Kazuhiro berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan jadi 2-2. Kakegawa semakin bersemangat untuk melakukan comeback. Fuji tidak percaya kalau perhitungannya salah. Kamiya berhasil menunjukkan kemampuannya dengan melewati Fuji dan mencetak gol. Skor berbalik 3-2 untuk keunggulan Kakegawa. Toshi memperbesar kedudukan menjadi 4-2 dengan tendangan saltonya, memanfaatkan umpan Sasaki. Fuji terlihat syok setelah di babak kedua tidak sesuai perhitungannya. Pertandingan berakhir dengan comeback mengagumkan dari Kakegawa dengan skor 4-2. Mereka pun bergembira, diikuti oleh pendukung Kakegawa. Tiba-tiba Kubo datang di akhir pertandingan. Kamiya mengamuk dan mencekik Kubo. Hahaha. Kubo mengatakan ibunya tiba-tiba sakit, jadi dia harus menjaganya. Toshi mengatakan keberhasilan kaki kirinya mencetak gol dengan Kubo. Kubo mengatakan yakin Toshi pasti bisa melakukannya. Toshi pun mendapat cekikan dari Kamiya. Mereka pun tertawa bahagia dengan kemenangan ini. Tapi kita ragu alasan ketidakhadiran Kubo setelah mendengar ucapan wartawan yang selalu mencari informasi tentang Kubo. Apa alasan sebenarnya Kubo tidak bisa mengikuti pertandingan? Saksikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya dengan menekan tombol like, memberikan komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar Mumun lebih bersemangat mengupload video.